Halo, selamat siang. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai gold ya. Jadi gold ini agak gimana ya kalau kita lihatnya? Ya ini agak menyebalkan ya, menyebalkan sekali. Jadi kemarin kita sempat prediksi bahwa dia akan turun. Ya kita sell di 1971. Rupanya dia naik sampai 1978 karena SL kita kemudian lanjut turun. Nah, ini mengesalkan sekali, mengesalkan kita sekali gitu. Ya, yang seharusnya kita bisa dapat hingga hampir 100 pips, malah kita loss di sini. Kita kena SL. Nah, kita hari ini akan update mengenai gold ya. Jadi gold saat ini berhasil dan sedang berada di trend downtrendnya yang ini sedang dites, yang sedang kena retest. Dan menurut saya ini akan kena dan akan lewat gitu. Nah, konsekuensi dari dia lewat adalah dia akan naik tinggi ya, dia akan naik tinggi, naik lumayan ya, mungkin ke sini. Kita lihat dengan pergerakan dari MA200-nya semakin lama juga semakin landai ya. Kalau kita lihat di sini mereka akan bertemu di sekitar 1895, 1893 area sana. Bertemu, kemudian seharusnya dia turun sebentar. Kok kita melihat pergerakannya seperti pergerakan ABC ya. Jadi ABC itu gimana? Kalau ada saya belajar dulu, dia ada ABC. Nah, ini saya kira dia akan ke sini ya, 1890-an. Nah, target dari gold saat ini ada kenaikan hingga 1890-an jika dia berhasil close di atas 1872 ya. Jadi teman-teman agak berhati-hati di sini, mengerikan juga karena gold ini sangat-sangat volatil ya, hati-hati sekali. Nah, kemudian pattern ini kita hapus ya. Pattern ini kita hapus karena tidak sesuai. Ini sudah selesai, ini juga sudah selesai, ini juga sudah selesai gitu ya. Nah, sudah selesai, ini juga sudah selesai kita nggak ada. Nah, sekarang ada satu lagi trend line ya, trend line terbentuk dari sini ke sini. Nah, jadi dijaga oleh dua trend line ini, kemungkinan besar gold akan berada di range dari dua trend line ini ya, dua trend line ini. Jika melewati trend line yang ini 1895, maka dia akan lanjut naik hingga 1917 atau 1918 ya, sekitar itu. Nah, ini adalah indikasi penting bahwa kemungkinan gold akan keluar dari zona downtrend ya, keluar dari zona downtrend yang menjadi uptrend gitu. Jadi bisa kita bilang sebagai, kita lihat ke lebih besar lagi. Nah, ini kemungkinan bahwa dia hanya turun sebentar ya, untuk sampai ke ABC dari si trend ini ya. Kalau kita lihat ini ya, penurunan ya A, B, C ya, A, B, C gitu ya. Di A, B, C ya. A setelah dia naik kembali kemudian turun. Nah, kemudian maksimalnya akan sampai ke sini 1828 boleh bantu. Jadi disarankan untuk melakukan buy 1828, harus ada buy limitnya. Kemudian di sini kita lihat di sini kita akan sell limit di 1890-an ya, 1890-an. Oke. Nah, ya, target belum tercapai. Target dari pola ABC tadi adalah di 1828 ya tadi ya. Oke, jadi kita hapus dulu, kita lihat yang ada dulu. Nah, kemungkinan besar gold saat ini berhasil melewati downtrend dari trendline downtrend dari yang kecil ini ya. Kemungkinan besar dia akan lanjut ke downtrend yang lebih gede lagi ini. Dan kemudian teman-teman kalau perhatikan, ini membentuk pola seperti yang namanya, kalau kita bilang kan cup and handle ya. Mau membentuk, tapi menurut saya ini bisa terbentuk. Cup and handle. Nah, kalau ada cup and handle seperti ini, hal yang kita lakukan adalah kita harus buy ya. Tapi buy kita menunggu ketika dia berhasil break
dari pola ini ya, berarti dia break dari sini. Nah, 1878, oke, break sini kita akan close di atas 1879. Kita anggap dia sudah berhasil break, kita ikutin, kita buy di area-area di bawahnya sedikit, 1872, 1873 dengan SL yang cukup jauh ya, jadi agak hati-hati ya teman-teman yang nggak punya dana yang terlalu banyak, hati-hati untuk mengikuti plan yang ini. Nah, kenaikan hingga maksimal 1893, 1895, kemudian inilah prediksi kita untuk SIGO. Nah, kemudian kita lanjut ke euro. Di euro ini kalau kita lihat dia nggak naik, dia nggak turun, sorry. Nah, tapi dia setelah naik turun nih. Nah, tapi dia nggak membentuk tinggi yang sama. Tetap ada indikasi ya, bahwa dia mau mantul ya. Di sini dia berhasil turun kembali, tapi ini ada pola-pola sideways ya. Kalau teman-teman perhatikan, ini adalah pola-pola sideways yang berarti area ini sangat penting, dan kemungkinan besar dia nggak akan turun lagi, kemungkinan besar. Jadi kalau kita lihat di sini, kemungkinan besar euro USD akan naik dengan pola, kalau kita perhatikan di sini swing low-nya semakin tinggi, kemudian swing high-nya juga semakin tinggi dari sebelumnya, tetapi ini belum selesai ya, ini bisa saja dia membentuk satu lagi. In case kalau kita melihat ini, maka next pergerakan dari euro akan seperti ini ya. Next pergerakan euro akan seperti ini, kelihatan bahwa dia tertahan ya, dari bawah itu udah menekan ke atas. Kalau kita perhatikan dari si euro ini hampir mencapai all time low-nya gitu ya, dia emang cukup bahaya di sini. Ya, untuk sementara kalau kita lihat, ya kemungkinan akan mantul dulu maksimal sampai 1,06, dan saya yakin setelah sampai 1,06 di hari ini misalkan, atau besok misalkan hari ini naik sampai sana, maka dia akan turun segitu, turun dari 1,06. Jadi kita nggak tahu yang pasti dia akan arah naik atau turun, tetapi yakinnya adalah ketika dia menyentuh 1,06 maka dia akan turun gitu. Nah, untuk euro kita prediksi bahwa euro akan naik dengan maksimal hingga MA 200 di 1,06 maksimal ya, dan kemudian turun sampai 1,057 untuk euro. Kemudian untuk GBP kita lihat kembali ya, kita retrace ya di sini. Nah, jika close di bawah 1,25 dia harusnya turun, tetapi dia nggak naik ya, dia nggak turun ya, malah naik kembali. Nah, ini menandakan 1,25 itu sebagai support yang cukup kuat ya. Bang, ditambah lagi ini lagi libur Idul Fitri, jadi memang banyak trader yang liburan gitu, banyak negara yang libur untuk Idul Fitri ini. Jadi wajar kalau misalkan sedang sideways dan pas di 1,25 ini masih wajar banget. Jadi dia sideways di daerah sini, oke, ini nggak ada pola yang bisa kita lihat, tapi masih sama dengan ini ya, kemungkinan besar dia akan naik ya, naik menyentuh MA 200 kemudian mantul turun ya. Nah, jika close di bawah kita nggak pakai lagi, kita adjust ke sini. Jika close di bawah 1,245 jadi ya kita adjust kembali. Kenapa? Karena ini udah terkena ya, jadi sideways-nya di area ini 1,25, 1,24900, 1,25200, jadi sudah sampai di sini, jadi kita adjust kembali sehingga lebih bagus lagi dan lebih akurat. Nah, jika dia close di bawah, baru kita akan lakukan sell. Ini yang harus kita lakukan ya. Jadi saat ini mantul akan naik hingga MA 200 1,26.
Misalkan untuk sell di 1,26, mungkin 1,262 kalau teman-teman lebih konservatif, lebih maunya lebih aman, kita sangka di sana. Oke, ini untuk GBP USD. Kemudian kita ke USD. Kita lihat ya, ini ada pergerakan yang harusnya dia naik nih. Tapi kenapa dia nggak naik gitu ya? Agak aneh gitu. Padahal dia sudah melakukan bullish engulfing. Di sini mungkin dia ingin membentuk pola lebih gitu. Bisa jadi dia mau membentuk pola lagi. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang namanya ascending triangle. Ascending triangle ini menjadi pola yang cukup penting gitu ya. Pola yang cukup penting. Kita lihat mungkin dia masih membentuk ya, masih mau membentuk lagi. Jadi kita agak berhati-hati aja. Arahnya belum pasti, tapi yang jelas kalau misalkan dia break, misal dia break dari ini 0,72, misalnya dia break 0,71 400, maka itu kemungkinan besar dia akan lanjut sampai 0,718. Nah, jika dia berhasil break di bawah, ya berhasil break ini garis ini 0,707 berhasil close di bawah itu, maka dia akan lanjut hingga 0,7 pas. Dan ini harus mantap. Nah, ini harus mantap. Jadi di AUD USD ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah jika dia berhasil break di atas 0,71713, ya dia akan lanjut naik hingga 718. Tapi kalau misalkan dia berhasil close di bawah 0,707, maka dia akan lanjut turun hingga 0,7000 dan mantap. Ya, jadi ini cukup penting ya. Inilah pergerakan untuk si AUD. Tapi saya cenderung kemana? Saya cenderung untuk naik. Kenapa? Karena ini ada rising wedge. Ya, rising wedge. Dan kalau misalnya kita lihat ini menjadi broadening wedge ya. Dulunya sama. Broadening wedge ya, falling broadening wedge adalah pola reversal. Jadi teman-teman, kalau kita melihat ini ya dengan ada indikasi seperti itu, kemudian di sini ada ya, kemudian di sini ada pola apa nih? Kalau kita bilang ini double bottom ya, double bottom naik ya, naik kemudian konsolidasi di sini ya dengan ascending triangle, kemungkinan dia lebih besar untuk dia naik sebenarnya. Tetapi untuk jaga-jaga adalah kita hati-hati jika dia berhasil close di bawah 0,707 gitu. Oke, sampai sini gimana? Nggak ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan. Selamat istirahat. See you tomorrow.